amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman. Katakan mari bersukacita. Ayo jumpai kiri kananmu. Tanya senyumannya mana. Haleluya, haleluya. Jangan kayak mereka berkurang dapat tagihan, saudara. Haleluya. Kemarin saya khotbah saudara di perkumpulan keluarga besar Malung, katanya saudara. Terus panitia bilang, Pak, di sini banyak juga yang hadir. Katanya ada kolektor, katanya juga mata elang juga ada di sana. Tapi saya lihat semuanya senyumnya luar biasa. Di sini tadi ada beberapa yang senyum udah pas saya lihat tanggal tanggalnya aku udah tanggal 19. Haleluya, puji Tuhan ya. Memang udah tanggal 19, lagu-lagunya udah mulai di saat ku tak berdaya. Haleluya. Tapi saya percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Apalagi saudara datang setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupmu anak cucumu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Bilang sama yang ngomong sukacitanya mana. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa kita angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Keluaran 40 ayat 1-2 saudara jadi pembukaan pengantar pembahasan kita. Keluaran pasalnya yang ke-40 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat yang kedua, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni apa? Kemah pertemuan itu. Ketika saya tanya Tuhan, apa yang harus saya sampaikan buat jemaat Tuhan hari ini? Tuhan kasih saya tentang renungan ini, saudara. Dan ketika saya baca 2 ayat ini bicara tentang tahun baru. Sama-sama bilang sama saya tahun baru. Sama-sama bilang sama saya awal tahun. Coba kita lihat ayat 2 sekali lagi saudara. 3 ya. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau apa? Mendirikan kemah suci, yakni apa? Kemah pertemuan itu. Saya mencatat di sini saudara. Ini bicara tentang apa saudara? Salah satu kisah di mana ketika bangsa Israel saudara dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian saudara. Dan ini bicara tentang satu awal, bicara tentang ketika saudara dan saya punya korelasinya adalah ketika saudara saya masuk tahun yang baru, ada yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Maksudnya apa Pak Pendeta? Kalau saudara lihat ada di ayatnya yang kedua, Tuhan mau bicara tentang apa? Membangun kemah suci. Sama-sama bilang sama saya kemah suci. Amin. Apa itu kemah suci? Kemah suci adalah bicara tentang yang namanya tempat atau wujud keinginan Allah untuk menyatu dengan umatnya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, boleh munculkan gambarnya. Kemah suci, kalau saya boleh pinjam satu kalimat saudara di surah Al-Baqarah, dia bilang kemah suci adalah wujud keinginan Allah untuk menyatu dengan umatnya. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, terbentang jarak antara manusia dan Allah, yaitu dosa. Nah, akhirnya apa saudara? Manusia tidak bisa menjumpai Allah. Tapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan, oleh karena Allah sangat mengasihi manusia, makanya dia minta untuk apa? Bangun kemah suci. Di dalamnya ada ruang Maha Kudus. Supaya apa? Menjadi tempat di mana Tuhan bisa berjumpa dengan umat-umatnya. Makanya kalau saudara lihat dari ayat yang kedua, boleh tunjukkan lagi ayat yang kedua, dikatakan begini saudara, ayatnya yang kedua. Pada hari yang pertama, dari bulan yang pertama, haruslah engkau apa? Mendirikan kemah suci. Yakni kemah apa? Sama-sama bilang sama saya kemah suci. Sama-sama bilang sama saya kemah pertemuan. Amin. Artinya apa? Tuhan mau dia ngalamin perjumpaan dengan umat-umatnya di kemah ini. Dan kenapa kemah bukan bait suci saudara? Karena konsep kemah itu bisa berpindah-pindah. Artinya apa? Tuhan mau
ada dalam setiap langkah perjalanan umat-umatnya. Tuhan mau bahwa apa? Dia ada di setiap proses perjalanan umat-umatnya. Dan saya mau bilang saudara, itu juga yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mau bahwa Dia ada bersama-sama dengan saudara, katakan amin. Tuhan mau kita dalam perjalanan kehidupan setiap kita adalah bicara tentang apa? Hidup dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Makanya di awal tahun yang baru ini saudara, pastikan apa? Undang Tuhan dalam hidupmu. Pastikan kau hadirkan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Karena kalau ada Tuhan dalam setiap langkah hidupmu, maka perjalananmu pasti luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama dan dirimu, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan hadir dalam setiap langkah kita. Hidup kita pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan kita sama-sama kita akan bahas hari saudara dalam judul khotbah, dampak penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dampak penyertaan Tuhan. Amin. Doa saya untuk hari ini, saudara dan saya menyadari betapa besarnya dampak berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga dalam kehidupan setiap kita senantiasa setia berjalan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa dampak penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama saya mencatat, sekalipun tidak ada jalan, Tuhan sanggup buka jalan. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun tidak ada jalan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sanggup buka jalan. Kita buka ayatnya yang ke-19 dalam Keluaran 14. Keluaran 14 ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca saudara. Keluaran pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-9. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3. Ya, adapun segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan mengejar mereka dan mencapai apa? Pada waktu mereka apa? Di tepi dekat di Ahiron, di depan apa? Baal Zefon. Jadi ketika mereka baru keluar dari tanah perbudakan, mereka dikejar oleh orang Mesir, saudara. Mereka dikejar oleh kereta Firaun, saudara. Dan memang sekali lagi saya mau bilang saudara, tujuannya adalah untuk yang pertama antara mengembalikan mereka ke tanah perbudakan, yang kedua untuk menghabisi mereka di sana, saudara. Dan makanya mereka sangat ketakutan. Kalau kita loncat ayat 15 dikatakan begini, saudara. Ayatnya yang ke-15 sama-sama kita baca. 3. Iya, berfirmanlah, mengapakah kau apa? Berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka apa? Berangkat. Saudara perhatikan, mereka sampai berseru-seru saudara, saking takutnya saudara, saking mereka bicara tentang situasinya sangat mengerikan saudara. Kata berseru bahasa aslinya itu saat saudara itu menjerit sambil menangis saudara. Kira-kira seperti ini. Iya. Kaget ya. Haleluya. Saya rencana mau teriak itu, saya sudah 3 kali teriak, rencana 6 kali lagi saya teriak lagi ini sudah. Iya, apalagi udah siang jam 2, jam 3 kan banyak orang udah mereka bangkit lagi, saudara. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, saking takutnya. Kenapa? Karena memang situasinya sudah sangat mencekam. Tapi yang menarik begini saudara, kita lihat lagi ayatnya saudara. Kita lihat lagi ayatnya yang ke-15 dikatakan apa saudara? Situasi sudah sangat mencekam, situasi sangat sulit karena tentara Firaun sudah datang menyerang mereka saudara, sudah mengejar mereka untuk menghabisi mereka di sana. Tapi Tuhan bilang, ngapain dia? Udah, berangkat. Tapi kalau saudara dan saya perhatikan situasinya, mau berangkat bagaimana? Di depan ada laut yang terbentang luas, betul ya? Shalom. Sekolah minggu dulu pernah? Nggak pernah ya? Enggak, Bapak Pendeta saya belum bertobat hari ini. Haleluya. Di depan mereka ada laut yang terbentang luas. Artinya apa? Bicara tentang jalan. Mau ada halangan apapun di depan, biar Tuhan yang urus, Tuhan yang buka jalan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, masuk tahun yang baru ini saudara, mungkin di depan saudara dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam sakit penyakit, dalam rumah tangga, dalam keuangan, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, di depan saya ada penghalang Pak Pendeta, di depan saya nggak ada jalan Pak Pendeta, nggak ada jalan keluar di depan, saya mau melangkah nggak bisa Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, Tuhan bilang apa? Melangkah aja. Tugas kita move forward. Saya mau bilang saudara, Tuhan sanggup buka jalan bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya kemarin saudara dalam perjalanan pelayanan saya saudara ada sebuah keluarga yang oleh karena kekurangan Tuhan akhirnya bisa sharing saudara, dan saya diberkati dengan kesaksian yang luar biasa saudara. Adalah begini, satu ketika saudara mereka katanya untuk memulai sesuatu saudara, mereka butuh uang waktu itu saudara 45 juta saudara. Mereka butuh uang waktu itu 45 juta, tetapi pada saat itu mereka lagi bocuan saudara.
Iya, tapi akhirnya karena mereka pribadi yang takut akan Tuhan, mereka pribadi yang mengandalkan Tuhan, mereka berdoa bersama, dia ajak istrinya berdoa, akhirnya doa sama Tuhan, Tuhan, kami berserah, bukan pasrah tapi berserah. Kami mau melangkah Tuhan, tetapi kami nanado keping Tuhan. Kami butuh 45 juta. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan yang akan siapkan. Amin. Singkat cerita saudara, gak lama setelah mereka berdoa itu saudara, tiba-tiba di rekeningnya katanya saudara, masuk uang 46 juta. Butuh berapa? 45. Masuk berapa? Bonus 1 juta saudara. Haleluya. Nah, yang menarik dari kesaksian ini saudara adalah apa? Yang transfer no name, nggak ada nama sama sekali saudara. Nggak ada nama sama sekali. Dan akhirnya apa? Dia coba tanya katanya ke semua kliennya, ke semua saudaranya, ada nggak yang transfer? Nggak ada. Dia udah cek semuanya, nggak ada. Dia tunggu-tunggu dari bank, nggak ada yang nelfon saudara. Nggak ada yang nelfon. Tapi tetap harus waspada ya. Karena ada juga yang modus sekarang, tiba-tiba saudara ditelepon, Pak sorry jadi ada salah transfer Pak, tolong transfer balik ya. Akhirnya ditransfer balik, ternyata itu data si orang ini sudah dibobol, dia pakai untuk pinjol. Habis itu setelah pinjol transfer ke orang ini, si penipu bilang salah transfer, jadi uang pinjol ditransfer ke si penipu ini, langsung hilang si penipu ini, uang hilang, tagihan yang harus bayar. Saya harus ingatin ini kenapa? Karena biasa kalau begini yang ditelepon bukan cuma saudara, pendeta saudara juga kadang-kadang ditelepon, oke? Saya harus ingatkan dulu, oke? Makanya kadang-kadang coba kalau kita nonton, Tuhan kan jadi korban pinjol, saya sudah suzon duluan saudara. Tapi sekarang lagi sama dulu, ini enggak ya? Jadi sama sekali enggak ditelepon saudara, dia tungguin semuanya sampai hari katanya enggak ditelepon saudara. Dikirim apa? 46 sesuai bahkan lebih 1 juta dari yang dibutuhkan saudara. Saya mau dalam kehidupan setiap kita, kalau Tuhan suruh melangkah, udah melangkah aja. Kalau Tuhan suruh berangkat aja. Pak Pendeta, bagaimana bisa melangkah ini Pak Pendeta? Soal halangannya, itu biar Tuhan yang urus. Karena Tuhan sanggup buka jalan sekalipun tidak ada jalan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan dirimu, berjalan bersama dengan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, dalam penyertaan Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa? Yaitu bicara tentang dampak ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua saya mencatat, sekalipun pahit Tuhan sanggup bahkan menjadi manis. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun pahit. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sanggup bahkan jadi manis. Amin. Kita lihat ayat 22 sampai 25 saudara. 22 sampai ayatnya yang ke-25. Sama-sama saudara, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, iya. Musa. Keluaran 15. Ini turun 1. Oh haleluya. Tadi transfernya lebih 1, ini ayatnya kurang 1. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Setelah mereka melewati laut itu saudara, lalu apa mereka? Pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak akan mendapat. Saya bilang saudara, manusia bisa tidak makan kalau tubuhnya sehat, bisa tidak makan 7-9 hari daya tahan tubuhnya saudara. Yang penting ada minuman masuk. Nah, tetapi kalau sampai nggak minum, nggak ada cairan yang masuk, saya mau bilang saudara, manusia cuma bisa bertahan 3 maksimal 4 hari saudara. Kenapa? Karena kita tubuhnya membutuhkan air saudara, dan mayoritas tubuh kita adalah air saudara. Dan saudara bisa bayangkan, itu tadi yang saya sebutkan adalah ketika yang diteliti adalah orang-orang dengan situasi secara letak geografis itu saudara, daerah tropis kayak kita saudara. Nah, Mesir kan berbeda saudara. Kalau saudara yang sudah ke Mesir pasti tahu panasnya bukan main, betul ya? Saudara yang sudah ke Mesir itu tahu itu panasnya, oh Tuhan Yesus. Memang, bodoh, saudara baru mau jemur baju baru niat udah kering bajunya kan saudara kan? Saking panasnya. Saudara yang suami istri yang hubungannya udah dingin, saudara ke Mesir hangat kembali saudara. Betul. Ada ibu langsung, kayaknya aku harus bawa suami ke Mesir ya. Mau bilang saudara, iya saking panasnya saudara. Nah, bayangin 3 hari dalam keadaan yang sangat-sangat haus sekali, tidak ada air untuk diminum. Ketika mereka sampai di ayat ke-23 dikatakan apa saudara? Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara. Ada air, tapi mereka nggak bisa minum. Kenapa? Karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu apa? Mara.
ada air, tapi ketika diminum pahitnya bukan manis, saudara. Tapi yang menarik ayat 24 dikatakan apa, saudara? Lalu berseru-serulah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan dapat kami minum? Ayat yang ke-25 dikatakan apa? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Yang pahit kalau berjalan bersama dengan Tuhan bisa jadi manis. Saya mau bilang, saudara, mungkin tahun 2024 saudara mengalami banyak hal yang pahit. Mungkin tahun 2024 saudara dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam kesehatanmu, dalam rumah tanggamu, dalam keuangan dan lain sebagainya, saudara merasa Pak Pendeta, waduh tahun kemarin Pak Pendeta kayaknya pahit banget ya Pak Pendeta, waduh Pak Pendeta sempat banget Pak Pendeta. Tapi kabar baiknya, kalau saudara dan saya setia berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup buat semuanya dari manis, katakan amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi. Masih dalam kesaksian keluarga yang sama, saudara. Kesaksian mereka ada satu momen dalam kehidupan mereka makan. Jatah satu hari cuma boleh 10.000 ya, untuk 4 orang. Saya mau bilang, saudara, jangankan kita, nenek-nenek tatoan depan Allah saudara juga tahu 10.000 itu nggak cukup buat 4 orang. Amin. Buat satu orang aja ke warteg cuma satu porsi makan itu nasi plus telur, betul kan? Iya kan, ke warteg itu yang pun yang biasa. Kalau saudara nasi padang diusir, saudara, karena minimal nasi telur 12.000 sampai 14.000 sekarang. Saya mau bilang, saudara, ini 10.000 untuk 4 orang, saudara. Saya mau bilang, kita aja hidup sekarang, saudara, satu kali nafas goceng gitu, saudara. Iya kan? Makanya ada banyak orang zaman sekarang jadi introvert, saudara. Bukan karena mereka introvert, tapi karena sekali keluar minimal gope habis, saudara. Betul kan? Iya kan? Oh enggak ya? Memang susah kalau ngomong di depan sultan-sultan tuh. Sorry, gope, oh my god, itu baru bensin saya sehari loh, itu oh my god. Gope, oh my god. Saya tuh sekali bersih 2 juta per hari. Salah ngomong saya, tadi saya di Bekasi tadi bilang di sini nggak ada. Tapi ya, buat pada umumnya sekali keluar gope, baru keluar tol, makan apa segala macam. Makanya buat anak muda, para pria, shalom anak muda. Kalau masih minta uang sama orang tua, jangan minta kabar. Betul orang tua? Oh. Masih minta duit orang tua, mama. Udah sosok, kamu mau apa? Ambil aja. Dari Yesus berdosa. Apalagi kalau sama pacar dia royal, sama orang tua dia beli. Pacarnya ulang tahun, aku beli kamu apa? Ini tas selfie. Ini buat kamu. Mamanya ulang tahun, mak ini pakai kantong resek aja ya, Mak ya. Dan ketawa bertobat kau, Saya suka gemes sama anak muda zaman sekarang. Kemarin zaman lulus. Ada banyak anak muda posting di Instagram bersama pacarnya. Terima kasih sudah mendukung aku, menopang aku, sudah setia mendukung aku dari nol sampai sekarang. Emang yang bayar kuliah kau siapa? Emang dia, mama kau yang bayar? Betul para orang tua? Bukannya foto orang tua papa mama yang ditaruh. Berdosa. Harusnya kan foto orang tua, baru slide kedua foto pendeta. Pendeta ngapain? Nggak ngapa-ngapain sih. Dia mau bilang sekali lagi, saudara, iyalah, saudara bisa bayangkan, saudara, satu hari 10.000, saudara. Tapi hebatnya bapak itu, saudara, dalam kesaksiannya dia selalu bilang sama istrinya, semua akan tenang, semua akan indah pada waktunya, semua akan indah pada waktunya. Dan saya mau bilang, saudara, kemarin saya ketemu keluarga ini, saudara, mereka sudah sangat diberkati Tuhan luar biasa. Saya bilang sama bapak ini, bilang Pak sama ibu, sudah indah kan Mak? Saya mau bilang, saudara, saya nggak tahu sepahit apa yang sementara saudara hadapi hari ini. Tapi saya mau bilang semua akan indah pada waktunya. Amin. Ada banyak kesaksian yang saya terima, saudara, bahkan saya pun alami. Saya pernah mengalami masa-masa suka, saya pernah mengalami masa-masa susah, tapi semua indah pada waktunya.
selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, sepahit apapun keadaan kita hari ini, Tuhan sanggup akan jadi manis. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anakmu berjalan bersama dengan Tuhan. Bilang sama yang ngomong dalam penyertaan Tuhan, semua sanggup Tuhan ubahkan jadi indah, sanggup Tuhan ubahkan jadi manis. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir yang harus bersiap-siap saudara, yang ketiga, apa dampak ketika saudara saya berjalan bersama dengan Tuhan? Yang ketiga, sekalipun badai dan rintangan menghadang, Tuhan sanggup membuat kita sampai pada tujuan. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun ada badai, ada rintangan, Tuhan sanggup membuat kita sampai pada tujuan. Amin. Kita lihat saudara Keluaran 33 ayat 15. Keluaran pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca. 3. Iya, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh apa? Sekali lagi saudara, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami apa? Pada saat itu saudara, dimana karena saking keras kepala di bangsa ini saudara, saking kepala batunya di bangsa ini saudara, Tuhan sampai udahlah, jalan aja lah kalian. Yang awan, yang nabi tetap saya sediain. Tapi kalian jalan aja lah, udah jalan aja. Tuhan gak mau berjalan lagi bersama mereka. Tapi yang menarik, Musa bilang begini, ayatnya lagi, jika kau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami apa? Kata membimbing bahasa aslinya adalah halak. Mungkin ini yang menjadi awal mula terbentuknya kata halak kita. Halak kita tuh. Ini bahasa Ibrani. Nah, makanya saya curiga nih, orang Batak tuh keturunan utamanya tuh Ibrani. Karena kalau saudara baca penulisan bahasa Ibrani, itu ada banyak kemiripan dengan tulisan bahasa Batak saudara. Kalau saudara cek bahasa dua bapak kami, itu belum bisa Israel. Saya doa yang belum ke Israel, belum ke Holy Land, bisa Holy Land. Jadi ada kemiripan, walaupun saya nggak tahu itu benar atau tidak. Mungkin aja kan cuma gini, bukan tidak ada mustahil. Membimbing, halal kita dulu. Ini punya makna begini saudara, walk with atau to lead. Jadi kata membimbing adalah berjalan bersama atau berjalan dalam konteks memimpin kami. Jadi Musa bilang, kalau Tuhan nggak berjalan bersama kami, kalau Tuhan nggak pimpin langkah kami nggak mau jalan Tuhan. Karena Musa tahu, kalau Tuhan nggak menyertai, mereka nggak akan sampai pada tujuan Tuhan. Tapi kabar baiknya, kalau Tuhan menyertai, mereka pasti sampai pada tujuan. Katakan amin. Kemarin di Betos, cabang gereja kita di Bekasi, saudara yang baru, diadakan sebuah acara penting yang rencananya ada presiden harusnya di sana datang. Jadi makanya semuanya serba ketat. Jadi harus daftar dulu, dia approve, dapat gelar, baru hari H boleh masuk. Kalau enggak, katanya nggak boleh, karena awalnya presiden mau datang. Nah, di sana penjagaan begitu ketat dan lain sebagainya. Ada tim saya, baru tim yang baru saudara, dia baru pertama kali ikut untuk acara resmi saudara, dan nggak punya apa-apa, nggak punya gelar, nggak punya bakat dan lain sebagainya. Tapi dia boleh masuk ke semua ruangan di gedung Betos. Menurut saudara, kenapa? Hah? Kenapa? Goreng nggak dengar. Karena orang dalam. Orang dalamnya sah. Karena berjalan bersama saya. Dengan segala kerendahan, jangan sombong tuh kalau ngaku atau bukan bercanda, tapi kan ini contoh. Ya betul, orang dalam. Jadi kalau orang lain jalan sendirian penuh halangan, karena berjalan bersama saya nggak ada yang salahnya. Pokoknya sampai mau kemana pun
mau keliling mana pun, ruang ibu kemana pun, ke belakang kemana, semua bisa sampai pada tujuan karena berjalan bersama saya. Dan ini yang Tuhan target saya tentang ini juga yang kita akan terima dari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kan yang namanya hidup tantangan masalah pasti ada, namanya hidup serangan pasti ada, namanya hidup iblis akan berusaha menggagalkan kita mencapai tujuan kita, betul ya? Orang yang iri hati akan berusaha berjuang untuk menggagalkan kita sampai pada tujuan kita. Tapi saya mau bilang penyertaan Tuhan dan membawa kita sampai pada tujuan. Saya akan tutup dengan satu saksi yang tetap yang saya mengingatkan saya tentang perjalanan kehidupan saya. Awal mula saya memulai perjalanan pelayanan saya karena kemurahan Tuhan dengan pengalaman yang sudah Tuhan izinkan sebelumnya, dengan segala dalam hati pelayanan saya begitu cepat dipercayakan banyak hal yang luar biasa. Ternyata ada insecure saudara. Akhirnya berusaha untuk mensikat saya dengan segala macam cara. Coba jelek-jelekin saya di atasan saya. Dia bikin image saya rusak saudara. Dia seakan-akan rekam saya bicara bercanda. Untuk membuat image saya LGBT saudara. Tahu LGBT kan? Laki gelap ini terang. Sengaja. Pokoknya sekarang macam cara dibuat dalam banyak hal berusaha itu. Tapi ketika saya dalam perjalanan saya cuma kata Tuhan, pimpin angkatku untuk mengangkat. Saya berjalan bersama dengan Tuhan. Nah itulah Tuhan. Kalau kita jalan bersama Tuhan, orang nggak bisa halangi kita mencapai tujuan Tuhan. Orang bisa ganggu bisnis kita, orang bisa ganggu usaha kita, orang bisa ganggu pekerjaan kita, tapi orang nggak bisa halangi promosi berkat rancangan yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Makanya selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, rancangan Tuhan nggak akan pernah gagal. Jadi masuk tahun yang baru ini saya mohon, jangan pernah berjalan sendiri. Sertakan Tuhan dalam setiap langkahmu, sertakan Tuhan dalam setiap musik kehidupan. Maka kau akan mencapai rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan yang indah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak kirimu, berjalan bersama Tuhan dalam penyertaan Tuhan, kita akan sampai pada tujuan Tuhan yang indah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberikan oleh tanganmu, tepuk tangan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan bersama rasakan keindahan artinya sama-sama pastikan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pastikan ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Karena penyertaan Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan. Dalam penyertaan Tuhan, Tuhan sanggup membukakan keadaan yang pahit menjadi manis dalam kehidupan kita. Dan dalam penyertaan Tuhan, apapun badai, apapun gelombang, apapun rintangannya, tidak ada satupun yang dapat menggagalkan kita untuk mencapai tujuan Tuhan yang indah dalam kehidupan setiap kita. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari doa, minta Tuhan menyertai hidupmu. Hadirkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Penyertaan Tuhan yang sempurna akan membuat perjalananmu luar biasa. Terus doa di hadapan Tuhan. Mari doa di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan. Aku
jalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, kami semuanya dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan kami doa apapun masalah, tantangan, persoalan kehidupan, kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan. Kami doa anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara punya masa depan yang luar biasa. Mari sejenak berdoa buat setiap keluarga dari tempat ini, pribadi lepas pribadi. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Mau menyerahkan Tuhan setiap jemaat Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga di tempat ini semuanya juga diberkati Tuhan. Ucap berkat Pak Hui, Pak Catherine, keluarga besar Tuhan berkati, Ibu masih sejahtera diberkati Tuhan. Kami ucap berkat Pak Surya bersama istri anak-anak diberkati Tuhan. Pak David bersama keluarga Tuhan berkati, bersama istri anak diberkati. Ucap berkat Pak Yunus bersama keluarga besar Tuhan berkati, Ibu Nena bersama dengan keluarga Tuhan berkati Tuhan. Pak Petrus bersama keluarga besar Tuhan berkati, Ibu Santi bersama keluarga besar diberkati Tuhan. Doa Tuhan bersama keluarga, setiap keluarga, setiap pribadi, setiap jemaat Tuhan dimanapun berdiri saat ini dari ibadah ini hamba berdoa semuanya pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan pasti nyatakan di waktu yang terbaik dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan, tempat ini juga Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan pemulihan nama Tuhan. Ucap berkat untuk tempat ini Pak Nono, Ibu Lan, keluarga besar Tuhan berkati, rekan-rekan yang lain apapun bagiannya semuanya juga diberkati Tuhan. Kami doa gereja kami terutama yang sangat kami sayangi, kepala sidang kami pendeta kami kepada yang cucu menantu ekstra kuasa, ekstra bisa terus dipakai Tuhan luar biasa dalam memimpin kami karena kau saudara berkat dengan Tuhan yang sempurna. Ucap berkat Indonesia diberkati, Indonesia damai, tenang, Indonesia dimenangkan untuk pemulihan nama Tuhan. Kami doa sebentar, kami pulang Tuhan jaga Tuhan yang sertai besok dan seterusnya, usaha, pekerjaan, bisnis, bapak dan kakak suri kami Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari sorga. Mari sama-sama dengan hati mengangkat kedua tangan dengan iman, mau pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya yang sudah diberkati dengan sukacita sama